Masih terkait COVID-19, pemirsa, kondisi Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran sepi di tengah melonjaknya kasus COVID-19 beberapa pekan terakhir. Dari pantauan tim liputan BTV di Tower 1, hanya terlihat petugas kebersihan dan sejumlah relawan yang berada di Rumah Sakit Wisma Atlet. Sementara itu, Koordinator Humas Rumah Sakit Wisma Atlet menyebut hanya ada 34 pasien yang tengah dirawat di Tower 6. Pemirsa, untuk mencari tahu informasi terkait okupansi Rumah Sakit Wisma Atlet, kami telah terhubung dengan reporter Puja Lestari dan juru kamera Galih Bagas di Kemayoran. Iya, Puja, dari informasi yang Anda dapatkan, apakah Rumah Sakit Wisma Atlet ini sudah dipenuhi atau ada pasien di sana terkait dengan COVID-19 dan berapa banyak jumlah pasien di sana per hari ini? Ya, Rolando, untuk hari ini di RSDC Wisma Atlet memang terdapat peningkatan okupansi, namun peningkatan okupansi ini tidak signifikan. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet, Mintoro Sumego, yang menyebut bahwa per hari ini terdapat 34 pasien yang dirawat di RSDC Wisma Atlet. Jumlah ini bertambah sebanyak 2 orang apabila kita bandingkan dengan jumlah pasien kemarin, sehingga hingga hari ini tingkat okupansi di RSDC Wisma Atlet berada pada angka 0,84% dari seluruh ketersediaan tempat tidur yang ada, yaitu sebanyak 3.800 tempat tidur. Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet juga menyebut bahwa peningkatan okupansi dalam sebulan terakhir ini memang tidak signifikan, yaitu dalam 1 bulan terakhir ada 7 pasien tambahan yang dirawat di RSDC Wisma Atlet. Dan untuk 7 pasien dan juga 34 pasien yang saat ini dirawat di RSDC Wisma Atlet, ini merupakan pasien dengan gejala ringan yang tidak memiliki penyakit komorbid dan merupakan kasus transmisi lokal. Namun meskipun tidak terdapat peningkatan yang signifikan, RSDC Wisma Atlet menyebut bahwa pihaknya siap untuk menghadapi lonjakan kasus. Beberapa langkah antisipasi sudah dilakukan, yaitu meskipun hingga hari ini hanya Tower 6 saja yang digunakan untuk merawat pasien, namun RSDC Wisma Atlet menyebut bahwa pihaknya siap untuk membuka seluruh 4 tower untuk menampung para pasien COVID-19. Dan juga dinyatakan sudah ada 264 personil yang bersiaga di RSDC Wisma Atlet. Rolando. Baik, jadi Puja, di sana saat ini sudah ada sekitar 34 ya pasien yang dirawat di RSDC Wisma Atlet. Nah, kita tahu bahwa saat ini kasus COVID-19 ini sudah kembali naik seperti itu, Puja. Nah, bagaimana ini caranya agar warga khususnya yang sakit COVID ini agar bisa dirawat di sana? Nah, ini seperti apa persyaratannya, apa saja dan bagaimana mengurusnya, Puja? Ya, Rolando, betul sekali. RSDC Wisma Atlet menerima pasien dalam pengawasan dan juga orang dalam pemantauan. Pasien dalam pengawasan ini merupakan pasien COVID-19 yang memiliki gejala sedang hingga berat. Sementara untuk orang dalam pemantauan merupakan pasien COVID-19 yang memiliki gejala ringan dan disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Untuk dapat diterima sebagai pasien di RSDC Wisma Atlet, pasien COVID-19 perlu menyertakan dan juga menunjukkan hasil PCR COVID-19 berupa hasil yang positif, dan kemudian pasien harus berusia di atas 15 tahun dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Dan apabila pasien memiliki penyakit komorbid, maka harus dipastikan bahwa penyakit komorbid ini berada dalam situasi yang terkontrol, yang artinya penyakit komorbid ini tidak berada dalam stadium yang lebih lanjut. Sementara untuk mekanisme yang bisa ditempuh masyarakat ialah pasien COVID-19 dapat membawa surat ataupun hasil tes PCR positif ini ke puskesmas setempat, dan kemudian puskesmas setempat akan memberikan rujukan kepada pasien ini untuk dirawat di RSDC Wisma Atlet. Namun Rolando dan juga pemirsa, meskipun peningkatan kasus COVID-19 memang terlihat, yaitu data yang kami dapatkan dari Kementerian Kesehatan per hari ini ada tambahan 6.601 kasus di Indonesia. Namun meskipun demikian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa peningkatan ini masih berada dalam tingkat ataupun dalam kategori yang terkendali apabila mengacu pada indikator PPKM Global WHO.
Indikator PPKM Global WHO menyebut bahwa ambang batas untuk PPKM yang tidak terkendali ialah terdapat 20 kasus per 100.000 pasien per pekan. Dan untuk saat ini Menteri Kesehatan menyebut bahwa di Indonesia hanya ada 11 kasus per 100.000 orang per pekan, sehingga peningkatan kasus ini masih dalam kondisi yang terkendali. Demikian Rolando, kembali ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih Puja atas laporan Anda dan tetap jaga kesehatan di sana. Selamat bertugas kembali.